berharap adik-adik di sini mungkin inilah keinginan pribadi dari adik-adik, sehingga adik-adik dapat menggunakan ilmunya nanti yang didapatkan oleh pemateri-pemateri hebat dari Permawa. Ungkapan yang familiar bahwa jika kau ingin hidup 1 tahun maka tanamlah padi, jika kau ingin hidup 10 tahun maka tanamlah pohon, jika kau ingin hidup 100 tahun maka hiduplah manusia. Hari ini adalah proses pendidikan manusia, ini artinya kita akan menyongsong peradaban 100 tahun yang akan datang. Atas berkat rahmat dan kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, kita sembahyang, silaturahmi, tentunya menimba ilmu di kegiatan latihan pengembangan kepemimpinan yang diadakan oleh Permawa seperti PNP. Terima kasih selaku Kali Permawa PNP. Tentunya terakhir kita sampaikan kepada adik-adik di sini tempat kita belajar, manfaatkanlah ruang-ruang belajar, manfaatkanlah bertanya kepada pemateri hebat kita, karena kami selalu meyakini lebih baik kita bertanya daripada kita datang ke sini, duduk, makan dan pulang. Komunikasi adalah bagaimana cara kita berinteraksi, menyampaikan informasi melalui bahasa, sederhananya itu. Kemudian psikologi komunikasi adalah bagaimana kita menyampaikan bahasa yang kena memang pada jiwanya orang. Sederhananya saya mau bilang bahwa kita berbicara dan masuk pada alam bawah sadarnya, kita katakan itu. Ketemu mantan kan? Saya mau bilang tidak move on nanti itu memberatkan untuk kita. Jadi masih ada hal di dalam diri mantan tak yang mungkin sekarang sudah jarang sama yang lain, dan kita ingin di posisi ini. Ada 2 persepsi, ada persepsi psikologi dan ada persepsi mitos. Saya lebih ke psikologi. Bilang ada setan toh yang tindis gitu. Saya tidak percaya. Karena dalam ilmu psikologi orang ketindihan itu posisi kesadarannya antara sadar dan tidak. Makanya ada pikiran tapi tubuh tidak bisa bergerak. Bagaimana cara melawan ketindihan kira-kira? Tidak bisa keluar sana. Sederhana, mulai dari kelingking kita. Gunakan, kan sadar ceki, tapi mau kalau begini kan tidak bisa kan? Makanya mulai dari hal yang kecil, langsung selesai. Itu reaksi psikologi. Antara sadar dan tidak sadar kita berada di posisi itu, antara kita tidur dan sadar.
share deh. Ada berita seperti ini share, ada berita seperti ini share, tanpa menganalisis masalah tersebut atau berita tersebut. Fasilitas bagus mendatangkan. Bagaimana kira-kira? Iya. Yang terlibat dalam material di sini yaitu yang pertama dana, kemudian yang kedua itu lokasi. Peluang yang kita bahas di sini yaitu dapat mendatangkan turis, membantu ekonomi masyarakat, memperkenalkan wisata ini ke luar negeri atau kemanapun. Keempat, ancaman. Ancaman di sini yaitu adalah banjir. Dari sosialisasi sendiri mengenai penyampaian atau sosialisasi dari secara lisan maupun tulisan itu kami mempunyai alat yaitu pamflet yang disebar nanti bisa secara ditempel-tempel di wilayah-wilayah tertentu. Kita tahu situ pasti mereka menjual suatu produk atau konsumsi yang mana dalam penjualan produk tersebut pasti ada yang namanya dana. Baik itu dana kita membeli barang tersebut atau penjual tersebut untuk penjual tersebut menggunakannya untuk membeli produk tersebut. Sekarang kenapa kita bergerak akhirnya di Permawan? Kita betulkan dengan akhirnya bergerak di Permawan. Anda teman-teman sekalian ini asalnya dari mana? Anda berkumpul buat persekutuan seperti ini, itu adalah sebuah gerakan untuk membangun sebuah pemuda intelektual. Nanti teman-teman bergerak berkelompok seperti ini, membuat sebuah visi dan misi, kemudian membuat jalan gerakan dengan tujuan satu, bagaimana mencerdaskan teman-teman, setelah mencerdaskan teman-teman, dibalik akhir adalah ini pemuda yang aktif dan produktif bisa memberikan untuk masyarakat paling sedikit mau saja untuk di daerah kita masih. Sedangkan dua itu bersifat kayak lagi memikir. Ya dia saling berkesinambungan dengan D dengan I. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu senantiasa bergerak, baik bergerak secara aksidental maupun bergerak secara substansi. Jadi ada dua model gerak, ada gerak aksidental dan ada gerak substansi. Nah, contoh sederhananya, meskipun teman-teman berdiam diri di rumah, teman-teman tidak bisa menghalangi proses penuaannya teman-teman. Berdiam diri di rumah tidak melakukan apa-apa dan tidak melakukan aktivitas sama sekali, tidak bisa dihalangi pertambahan usia tak. Karena kenapa? Ya gerak itu adalah sebuah keniscayaan, perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya adanya. Tidak ada sesuatu yang statis, tidak ada sesuatu yang diam.
Untuk mengidentifikasi masalah, perlu clear dulu di ranah definisi. Kita ambil kasus yang tadi. Kita datang ke sini, punya harapan bisa belajar, bisa diskusi dengan kondusif. Orang yang di sebelah sana tadi juga datang ke sini, punya harapan mereka bisa menghibur diri sepuasnya, tanpa ada gangguan dari orang lain. Nah, di saat orang yang ada di sana sedang mengaktualkan keinginannya, sedang menjalankan harapan-harapannya, berusaha mewujudkan harapan-harapannya, bernyanyi dengan keras dan lain sebagainya, itu mengganggu kenyamanan kita. Sehingga itu masalah bagi kita. Tapi di saat teman-teman melakukan lobby dan komunikasi ke sana, bisa tidak kita kasih kecil-kecil suaranya, atau kalau bisa jangan dulu menyanyi. Saya terganggu. Di saat harapan kita terwujud, sedang terjadi masalah bagi orang lain. Jadi ingat untuk menentukan itu masalah atau bukan, lihat apakah dia seharusnya atau tidak. Di mana masalahnya adalah ketika dia memutuskan untuk tidak belajar atau tidak belajar. Karena dia tidak belajar, akhirnya dia menimbulkan persoalan. Jadi kekeliruan di dalam menyelesaikan masalah dapat menimbulkan persoalan. Wah, ini yang sangat tahu. Jadi baik cicak berdiri. Seperti itu misalkan orang tempe mengatakan maniang, orang anak benua bilang manorang. Kan begitu. Nah, makanya kemudian ini menjadi ciri khas bagi suatu daerah tertentu. Makanya ciri khas inilah yang menjadi menjadi karakter bagi suatu daerah tersebut. Seperti itu dia. Irfan tadi yang sebelum tidur mesti masuk nerang dengan itu tadi yang anak muda yang masofis untuk memperkaya dirinya, itu sama-sama budaya yang teman-teman katakan. Apakah yang dilakukan Irfan ini baik atau buruk? Baik. Apakah dilakukan anak muda itu masofis itu baik atau buruk? Buruk. Ini pertanyaannya, budaya ini baik atau buruk?
angkatan 2021 berjanji akan melaksanakan makan bersama di sini. Senantiasa berpartisipasi dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo Koperti Politeknik Negeri Ujung Pandang. Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo Koperti Politeknik Negeri Ujung Pandang. Latihan pengembangan kepemimpinan ini belum berhasil memunculkan dimensi integritas, dimensi intelektual maupun dimensi jiwa sosialnya teman-teman secara maksimal. Karena kenapa? Potensi adalah sesuatu hal yang membutuhkan latihan. Dia dinamis, kadang menguat, kadang tenggelam. Yang itu gitu. Ada kalanya di mana kita punya keinginan yang begitu kuat untuk belajar. Ada juga kalanya di mana semangat untuk belajar itu menurun. Ada kalanya tingkat kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, tingkat kepedulian terhadap situasi-situasi yang ada di sekitar kita itu sangat tinggi. Ada juga kalanya kita bersikap tidak acuh ya, kita tidak peduli dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, latihan pengembangan kepemimpinan LPK Hipermawa Koperti PNUP dengan tema mengembangkan potensi Wijaya Tentri Bali yang intelek, berintegritas dan berjiwa sosial. Hari ini saya nyatakan ditutup secara resmi.